Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek kita di tugas keempat ini, kita akan mendemonstrasikan pemeliharaan atau service engine management system, di mana pada engine management system ada 3 komponen utama, mulai daripada sensor, ada aktuator, dan prosesor. Dan untuk kita di pagi ini akan mendemonstrasikan cara mengatasi trouble pada sensor dan melakukan pengukuran besarnya tahanan maupun tegangan pada sensor dan aktuator. Mari kita sama-sama melangkah ke tahap lebih lanjut. Dalam mobil Avanza OBD, jadi OBD 2-nya pada sensor Avanza dia diletakkan di bawah kemudi atau di bawah dashboard. Aturan-aturan pengganti. Untuk scan, kita hubungkan ke terminal negatif dan positif baterai. Kita nyalakan powernya, maka akan tampilan seperti ini. Dan mengenai EMS di mobil Avanza ini ada beberapa sensor, mulai daripada IAT, terus ada inlet pipa, ada di sini sensor temperatur, sensor water, temperatur sensor, terus ada di sini O2 sensor, terus termasuk juga ada TPS, sensor TPS. Untuk aktuator sendiri mulai daripada injektor, terus ada juga ISC itu speed controlnya, terus ada VVTi juga, terus ada coil pengapian di dalam filter udara ini. Yang pertama kita akan mendemonstrasikan penggunaan scan tool dengan posisi tanpa ada trouble. Yang pertama tadi hidupkan scan, terus pilih OBD, agak lama di sini. Ya, di sini menunjukkan tidak ada kerusakan. Terus kita akan masuk ke setting diagnosis. Kita pilih Toyota, mobil ini ya, Toyota. Terus internasional 16 pin dan searching system. Oke, kita tekan oke. Bentar, kita tunggu beberapa saat. Udah mulai membaca, start, oke. Bentar sambil menunggu prosesnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sistem engine dia DTC-nya 0. Nah, ini ketika mobil tidak ada masalah. Udah di setting itu. Oke ya. Terus sebaliknya, ketika ada gangguan di sensor, saya ambil contoh aja, contohnya pada pipa saluran pipa inletnya. Jadi ini ada trouble ya, katakan di pipa sensor inlet.
sama contohnya O2 sensornya. Bentar. Dua sensor terlepas. Maka akan kita detek dengan menggunakan alat scanner ini di sistem. Kita tunggu prosesnya ya. Ini masih proses. Ya, kita mulai. Jadi di sistem scan tool akan membaca bahwasanya di sensor ada dua kerusakan. Jadi ini di DTC-nya ada dua pada sistem engine-nya. Kita lakukan start. Ini akan membaca kerusakannya. Terus selanjutnya DTC analis. Nah, pada analisa dengan scan tool di mobil ini ada dua kerusakan sensor. Yang pertama dengan kode P0135 sensor O2 sensor, terus dengan kode P0105 inlet pipa pressure sensor. Nah, ini dua analisa gangguan di sensor kerusakannya. Dan untuk langkah perbaikannya kita menuju ke kerusakan dua sensor tadi. Nah, ini yang pertama untuk inlet pipanya. Kita kembalikan lagi. Sudah. Terus pada O2 sensornya ya. Nah, setelah kita melakukan langkah perbaikan, kita akan menghapus data. Nah, ini hapus data. Oke, sukses sudah ya. Oke. Nah, pada scan tool ini membaca bahwasanya DTC-nya telah 0. Untuk pembuktiannya kita back. Ini yang data tadi ya. Kita stop. DTC analis. Nah, kerusakan 0 DTC. Nah, sebaliknya pembuktian pada saat start di mesin, kita mencoba di data analisnya. Posisi lampu mil mati. Terus untuk aspek rasionya penyemprotan bahan bakar dan itu. Nah, ini data analisnya. Kita baca data analis pada mobil ini. Nah, water temperatur dia bekerja pada 64 derajat. Map sensornya 28. Speed engine RPM nya 1000. Terus waktu pengapiannya, ignition timingnya 5,5 derajat, IAT nya 46 derajat, throttle posisi 0. O2 sensornya tegangannya 0,43 volt, termasuk sinyal AC nya 0. Waktu injeksi 1,7, ISC nya 23 derajat,
terus O2 sensornya rex, dan idle switch-nya posisi on. Nah, untuk suplai arus, suplai tegangan yang masuk, suplai tegangan baterai pengisian 13,75. Posisi engine off dan kunci kontak posisi on. Kita coba membaca data analis pada mobil ini. Nah, ini DTC tadi 0 sudah ya. Kita start. Nah, kita pilih data analis. Bentar, masih proses pembacaan. Nah, pada posisi kunci kontak on, water temperatur dia memiliki nilai 69 derajat, map sensornya 100 kPa, O2 sensor tegangannya rendah sekali 0,015. Nah, dari yang rangkaian tadi itu yang membedakan adalah contohnya posisi speed pada kendaraan ini 0 ya. Terus waktu timing pengapiannya yang membedakan seperti ini. Termasuk di sini posisi daripada sistem pengisian baterainya, dia yang terbaca adalah baterainya sendiri dengan tegangan 12,42 karena sistem pengisian nggak bekerja. Untuk selanjutnya, untuk materi aktuator, untuk materi aktuator kita akan melakukan pengetesan. Nah, ini untuk kerja fuel pump kita pilih, terbaca di sini. Nah, IAT-nya, terus timing pengapian, sinyal AC, pembukaan injektor 1,5, ISC 12%. Terus selanjutnya ada VSP, kita pilih. Pembukaan engine rotasi 748, timing pengapian 1 derajat. Dan ISC stopper kita coba melakukan pengujian terhadap motor ISC-nya. Motor menyala, kita matikan. Ada ISC perubahan sehingga disimpulkan ISC kondisi baik. Oke. Selanjutnya untuk pengukuran tahanan sensor dan aktuator, kita akan mendemonstrasikan pengukuran sensor IAT dan O2 sensor. Dan untuk aktuator kita lakukan pengukuran ISC dan injektor dengan langkah berikut. Posisikan selektor di ohm, kita lakukan pengukuran tahanan O2 sensor ya. Kita cari posisi terminalnya 13, terbaca 14,2 ohm. Ketok ini. Pengukuran IAT
terbaca 34,8 ohm. Dan untuk ISC terbaca 52,6 ohm. Stop. Untuk injektor ya dengan nilai 0,5 ohm. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.